Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Iza Sapta di podcast Bincang Asa dan Rasa. Jadi di episode kali ini, di video podcast kali ini, aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirim lewat Q&A di Instagram Bincang Asa dan Rasa. Sebenarnya ini random aja, cuman aku pengen lebih dekat sama kalian, makanya mungkin akan lebih sering episode kayak gini, dimana kalian nanya dan aku coba jawab kayak gitu. Tapi sebelum itu, apa kabar? Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Semoga dimanapun kalian selalu dalam keadaan yang baik. Jadi, kita mulai ya pertanyaannya. Normal gak sih kak? Aku udah 8 bulan gak bisa move on setelah kandas usai lamaran. Menurut aku normal sih, karena apalagi kan udah sampai serius ke jenjang lamaran gitu ya. Terus tiba-tiba gak jadi. Itu pasti kamu udah melewati banyak banget perjalanan yang gak mudah. Dan dengan track record kayak gitu, sampai sekarang masih keinget dia, masih kebayang-bayang dia. Menurut aku ya normal-normal aja, wajar-wajar aja. Gak usah dipaksa cepat lupa karena semua itu butuh waktu. Tapi ya, bukan waktu juga yang nyembuhin kita. Kita emang butuh waktu yang gak sebentar, tapi kita juga harus berusaha buat ngelupain itu. Karena lagi-lagi, kalau kita membiarkan waktu aja yang nyembuhin kita, ngehapus semua kenangan kita, sebenarnya itu gak pernah bisa. Karena tugas waktu itu hanya membiasakan kita. Tapi tugas kita adalah berusaha keras untuk meninggalkan itu di belakang. Maksudnya ya, udah tinggalin aja kenangan itu, jangan dibawa ke depan, jangan dibawa ke masa depan kita. Kita belajar buat membiarkan itu tetap tinggal di tempatnya, di waktunya, dan ya udah. Dan itu emang butuh waktu yang lama, jadi gak apa-apa, ini normal banget. Kak, gimana caranya ngelupain orang yang kita sayang tapi dianya udah mengkhianati kita, sedangkan dia nahan-nahan kita buat tetap bertahan? Caranya adalah ingat kalau misalnya kamu itu berharga. Ingat kalau misalnya kamu gak pantas disakitin. Ingat kalau misalnya kamu worth it buat dapetin kehidupan yang jauh lebih bahagia dari sekarang. Dia yang udah beraninya dengan seberani itu nyakitin kamu, mengkhianati kamu, terus dia tetap nahan-nahan kamu buat bertahan, ya buat apa? Buat apa kita bertahan di tempat dimana kita ternyata dilukai? Buat apa kita bertahan buat seseorang yang ternyata gak menghargai keberadaan kita? Buat apa kita bertahan sama orang yang ternyata gak pernah nganggap kalau keberadaan kita itu berharga? Yang bisa menyelamatkan kamu, ya diri kamu sendiri. Kalau kamu udah ngerasa terluka di situ, kalau kamu udah ngerasa gak dihargai di situ, pergi aja gak apa-apa. Cari tempat yang jauh lebih baik, yang jauh bisa menerima kamu lebih baik daripada tempat itu. Aku yakin kamu pasti nemuin tempat yang jauh lebih baik, di mana kamu bisa dihargai, di mana kamu bisa ngerasa berharga sama hidup kamu sendiri. Jadi, kalau dia nahan-nahan buat bertahan, tapi ternyata dia tetap nyakitin kamu, ya menurut aku itu gak worth it sih. Jadi pergi aja gak apa-apa. Terus pertanyaan selanjutnya, tips pas wisuda gak nangis? Jujur sebenarnya waktu aku wisuda kemarin itu hampir 70% waktu wisuda tuh aku nangis sih. Mulai dari persiapannya, sampai pas waktu acaranya, sampai waktu seremoninya, itu aku benar-benar nangis. Ya bukan nangis yang sesenggukan gimana, kan harus ditahan ya. Tapi emang kalau ingat perjuangan awal masuk kuliah sampai akhirnya bisa wisuda, perjuangan yang gak mudah, adaptasi yang gak mudah, sampai akhirnya aku bisa ngedapetin gelar itu, aku gak bisa. Kalau kamu nanya tips pas wisuda biar gak nangis gimana, aku gak tahu. Karena jujur aku gampang banget nangis sebenarnya. Aku gampang banget ngerasa terharu. Karena waktu wisuda itu gimana ya, gak cuma perjuangan kita sendiri yang kebayang-bayang itu, tapi juga
perjuangan orang tua mulai dari awal ngebiayain kita sampai akhirnya kita bisa ada di penghujung perjalanan itu tuh rasanya luar biasa banget, bersyukur banget. Jadi ya gak apa-apa kalau emang di wisuda kamu nanti kamu mau nangis, kamu mau terharu, gak apa-apa. Siap-siap aja tisu yang banyak karena ya itu hari kamu, itu hari kedua orang tua kamu, itu hari besar kalian. Ya nikmatin aja, jujur aja ke diri sendiri gak apa-apa. Asal jangan sampai yang gimana-gimana, mungkin ditahan dulu, coba lebih ditahan karena kayaknya lebih enak kalau misalnya kita nostalgia semua perjalanan itu sebelum atau setelah acara seremonial itu biar ya kita tetap kelihatan seneng gitu. Ya sebenarnya nangis itu bukan karena kita nggak seneng ya, tapi karena ya terharu aja. Tapi ya itu aja sih, menurut aku sedia tisu aja yang banyak karena aku sendiri nggak bisa. Kak mau nanya, salah nggak sih kalau misalnya di umur yang udah 20 tahun kita belum pacaran? Ya nggak salah. Kan nggak ada tolak ukur di umur berapa kita harus punya pacar, nggak ada tolak ukur di umur berapa kita harus punya pasangan, nggak ada tolak ukur di umur berapa kita harus punya rumah tangga misalnya. Kalau emang kamu belum siap buat berbagi kehidupan kamu sama orang lain, ya nggak apa-apa, nikmatin aja kehidupan kamu yang ada sekarang. Nikmatin aja masa-masa single kamu. Nggak ada yang salah. Emang kenapa sih? Emang harus umur berapa kita punya pasangan, punya pacar? Ya mungkin anak zaman sekarang itu, bahkan dari SD kayaknya udah ada yang punya pacar ya. Tapi buat kita yang udah umur 20 tahun ke atas, kalau emang sekarang masih belum punya pasangan, belum nemu seseorang yang cocok buat kita, ya nggak apa-apa. Nggak usah terbebani dengan tolak ukur di masyarakat kita yang menganggap kalau misalnya umur kita ini udah umur-umur yang pas buat nikah, yang pas buat punya pacar, buat tunangan, punya pasangan. Nggak usah. Kita fokus aja buat membangun kehidupan kita biar berkualitas, biar punya value, biar kita jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin. Fokus aja ke itu. Karena aku yakin gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru pengen punya pasangan, gak usah buru-buru pengen nikah ketika kita lihat teman-teman seumuran kita udah pada nikah nih. Gak usah buru-buru. Kita fokus aja sama diri kita sendiri sekarang, kita fokus sama apa yang ingin kita capai, masa depan yang kayak gimana yang pengen kita tinggali nanti. Kita fokus aja membangun itu. Kita fokus aja mengumpulkan pundi-pundi rupiah buat tabungan kita di masa depan. Kita fokus aja ke itu. Nanti kalau misalnya di perjalanan itu ternyata ada nih satu orang yang ternyata cocok sama kita, yang punya tujuan yang sama kayak kita, yang jalannya juga punya tujuan yang sama kayak kita. Ya kayaknya itu orangnya. Bisa jadi itu jodoh kita, bisa jadi partner yang kayak gitu yang jauh lebih baik. Gak apa-apa kalaupun di umur 20-an kita masih belum punya pasangan, itu tuh sama sekali bukan masalah yang besar. Yang penting sekarang tuh gimana caranya kita bisa jadi seseorang yang jauh lebih baik, gak cuma buat diri kita sendiri, tapi kalau bisa buat sekitar kita juga. Kita jadi pribadi yang bervalue, kita jadi pribadi yang jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya, karena itu akan membawa manfaat gak cuma buat diri kita sendiri, itu juga bisa bawa manfaat buat orang lain. Jadi gak usah terlalu terbebani dengan umur yang udah 20 tahunan dan kita masih single, itu gak usah kalau menurut aku sih. Terus, ketika seseorang gak beruntung dalam hal apapun, dan dituntut terus bersyukur, apa yang harus disyukuri? Banyak. Menurut aku banyak yang pantas buat kita syukuri, terlepas dari apakah kita ngerasa kalau misalnya di hidup ini kita memiliki sebuah hal yang patut untuk kita syukuri atau enggak. Hidup itu kadang, kalau mau kita ukur pakai tolak ukur kita sendiri sebagai manusia, kita bisa aja menganggap kalau hidup ini itu sesuatu yang enggak patut buat disyukuri. Karena sebagai manusia kita tentunya menemukan banyak sekali hal-hal yang kurang menurut kita. Tapi sekali lagi itu adalah menurut kita. Menurut kita sebagai manusia, bukan Tuhan. Bahkan kita terlahir ke dunia ini, itu adalah satu hal yang pantas buat kita syukuri.
Jadi kalau kamu bilang gak ada satu hal yang bisa kamu syukuri, kamu salah. Banyak orang di luar sana yang jauh lebih, hidupnya lebih menderita daripada kamu. Kamu sekarang masih bisa ngerasain internet, masih bisa hidup di negara Indonesia yang udah aman dari penjajahan ini, itu udah satu hal yang patut buat kamu syukuri loh. Kalau kamu lihat di banyak di luar negeri sana yang negaranya masih belum merdeka, yang masih dijajah, yang mereka buat ngerasa aman aja, satu hari aja itu udah susah banget. Sementara kita sekarang udah punya fasilitas kayak gini, hidup yang kayak gini, itu udah bersyukur banget harusnya. Jadi kalau kamu ngerasa gak ada yang bisa kamu syukuri, coba dipikir-pikir lagi, coba dicari-cari lagi. Bersyukur itu gak harus tentang hal yang kamu inginkan tercapai, gak harus tentang sesuatu yang pengen kamu dapatkan dikasih sama Tuhan. Tapi hal-hal yang kadang kamu gak sadar, udah kamu punya, udah Tuhan kasih, itu yang harus kamu syukuri juga. Jadi coba dicari-cari lagi. Bagaimana cara orang lain cinta dengan kita? Menurut aku kita gak perlu fokus sama apakah orang lain mencintai kita atau enggak. Karena ketika kita udah bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis orang lain bisa mencintai kita. Karena gimana ya? Kayak gini, kamu sebel gak ngelihat orang yang kayak pesimis banget sama hidup dia? Kayak, aduh aku tuh gak worth it tau, aku tuh hidupnya nelangsa, aku tuh lebih menyedihkan daripada yang lain. Kamu seneng gak ada orang yang kayak gitu? Mungkin kebanyakan bakal gak seneng. Nah, tapi ketika kamu ketemu sama orang yang optimis sama hidupnya, yang bersyukur sama hidupnya, aku yakin kamu pun juga pasti akan bersyukur atas keberadaan dia. Makanya ketika kita ingin dicintai oleh orang lain, harusnya kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Ketika kita udah ngerasa cukup sama cinta yang kita punya untuk diri kita sendiri, pertanyaan kayak gini gak bakal ada menurut aku. Karena sebenarnya kita cukup sama diri kita sendiri aja. Kita gak perlu membuat orang lain mencintai kita, tapi ujung-ujungnya kita sendiri gak cinta sama diri kita. Buat apa? Ya kan? Jadi, ingat-ingat kalau misalnya cukup kita aja yang cinta pada diri sendiri, gak perlu orang lain. Karena berharap sama orang lain ujung-ujungnya apa? Ya, kecewa. Terus pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita gak pernah benar-benar pulih? Karena sebenarnya pulih itu menurut aku adalah hal paling akhir dari perjalanan kita untuk sembuh. Selama ini itu kita sebenarnya terbiasa buat gak apa-apa sama hal-hal yang menyakiti kita. Bukan berarti kita pulih, bukan berarti kita sembuh, bukan berarti kita lupa sama sakit itu, tapi karena kita capek ngerasain sakitnya. Makanya akhirnya kita memilih buat terbiasa sama keadaan itu seiring berjalannya waktu. Alhasil, mau waktu selama apapun, sepanjang apapun yang kita punya, waktu itu tugasnya bukan menyembuhkan kita. Bukan waktu yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan kita. Tapi kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka itu. Karena kalau kita cuma ngandelin waktu aja, tapi kita nggak ngasih tekanan ke diri kita sendiri kalau kita harus sembuh, ujung-ujungnya kita nggak akan pernah sembuh. Ujung-ujungnya kita ngira kalau misalnya kita udah pulih, padahal belum. Alhasil kita ngira kalau misalnya kita udah nggak apa-apa, ternyata ketika ada orang yang ngebahas itu, kita ternyata masih sakit. Ya kan? Makanya, alhasil kita nggak pernah benar-benar pulih bukan karena kita nggak berusaha, tapi kita lupa untuk menekankan ke diri kita kalau misalnya tanggung jawab untuk pulih itu ya tanggung jawab diri kita sendiri. Dan itu butuh waktu, bisa jadi seumur hidup. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekarang ternyata masih kerasa sakit, masih kerasa sesek, masih kerasa nggak enak. Ya mungkin emang belum waktunya, tapi selalu ingetin diri kita sendiri kalau kita harus sembuh. Caranya gimana? Tiap orang beda-beda. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah memaafkan keadaan dan diri kita sendiri kalau ya emang harus kayak gitu keadaannya. Dan itu sama sekali nggak apa-apa kalaupun ujung-ujungnya ternyata nggak sesuai kemauan kita. Jadi proses panjang ini
dijalanin aja pelan-pelan, seiring berjalannya waktu, dengan memeluk diri sendiri, memaafkan diri sendiri, mengikhlaskan apa yang sudah ada. Baru setelah nanti ketika semuanya emang udah waktunya buat sembuh, kamu pasti sadar kalau itu emang udah waktunya kamu sembuh. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa anak pertama tidak selalu beruntung? Enggak sih. Enggak cuma anak pertama. Mau anak keberapapun, pertama, kedua, ketiga, tengah, akhir, kita punya jalan kehidupan kita sendiri. Masing-masing anak itu aku yakin punya target mereka masing-masing, punya lika-liku kehidupan mereka masing-masing. Sebagai anak pertama, nggak perlu bilang kalau misalnya jadi adik itu enak. Dan sebagai adik juga nggak perlu ngerasa kalau misalnya jadi anak pertama itu enak. Karena masing-masing kita, mau anak keberapapun, kita punya tanggung jawab diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab kita terhadap orang tua kita, terhadap hidup kita, masa depan kita, itu sendiri-sendiri. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya anak pertama itu nggak selalu beruntung. Enggak. Setiap manusia itu punya jatuh bangunnya masing-masing. Nggak peduli kamu anak keberapa. Jadi kalau kamu ngerasa nggak beruntung, itu bukan karena kamu anak pertama, bukan karena kamu anak terakhir, bukan karena kamu anak tengah, enggak. Tapi ya emang itu perjalanan yang harus kamu lalui. Dan emang kamu yang harus nyelesain itu. Jadi daripada kamu semakin terbeban dengan keadaan kamu sebagai anak pertama, anak tengah, anak terakhir, mending ya udah jalanin aja apa yang ada. Jalanin dengan ikhlas, dengan penerimaan, dengan berluas hati, biar kamu nggak terus ngerasa kalau misalnya kamu tuh nggak beruntung. Kayak gitu. Oke, aku rasa segitu dulu yang bisa aku jawab buat episode kali ini. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, beberapa pertanyaan yang masih belum sempat kejawab bisa aku jawab di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan buat bertanya di Q&A Bincang Asa dan Rasa. Makasih banyak teman-teman karena kalian selalu membersamai podcast Bincang Asa dan Rasa. Semoga kalian gak pernah bosen ngedengerin podcast ini. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!